warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali lagi di podcast Dimensi Sosiologi. Tetapi pada podcast kali ini kita berbeda dengan di podcast sebelumnya. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Anak-anak tentunya sudah mengenal beliau. Beliau merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Ames, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu, semoga anak-anakku juga sehat selalu ya di rumah. Ya, amin. Nah, hari ini Pak kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang untuk membahas salah satu tema yang tentunya masih berkaitan dengan materi pembentukan kelompok sosial. Nah, tema hari ini kita akan membahas peran kelompok sosial di masyarakat, terutama di masa pandemi. Nah, mungkin anak-anak masih ingat kan apa itu kelompok sosial? Sebelum kita masuk ke pembahasan tema kali ini, mungkin kita sedikit mereview Pak terkait dengan materi pembentukan kelompok sosial. Nah, kan kita di minggu-minggu lalu sudah mempelajari banyak ya Pak, mulai dari syarat-syarat, ciri. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih Pak manfaat atau hikmah di kehidupan kita sehari-hari? Baik ya, terima kasih Mbak Amel dan anak-anakku semua. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada bab 1 di kelas 11 ini tentang pembentukan kelompok sosial. Baik, jadi kelompok sosial itu dalam undang-undang di pemerintahan Republik Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, yaitu kelompok sosial atau organisasi sosial dimaksudkan sebagai suatu wadah berupa lembaga yang merupakan pembentukan dari masyarakat, ya, yang berbadan hukum ataupun tidak, yang memiliki fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha untuk kesejahteraan sosial gitu. Itu dalam undang-undang. Kemudian setelah kita lihat dari materi-materi kemarin, kita kan belajar dari pembentukannya, kemudian klasifikasinya. Nah, apa sih manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari itu? Antara lain yang pertama, dari kita mempelajari materi kelompok sosial, kita bisa tahu karakteristik masing-masing kelompok sosial itu beda-beda gitu. Ada yang sifat keanggotaannya itu erat, ya, kemudian ada yang longgar, kemudian ada yang dibentuk dengan berbagai macam faktor, ya. Kemudian ada juga, termasuk kemarin kita sudah belajar tentang reference group sama membership group ya. Nah, itu sangat penting sekali anak-anakku semua. Mengapa reference group itu sangat kita butuhkan? Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana supaya kelompok kita ini bisa lebih baik karena memiliki contoh acuan kelompok dari yang lebih bagus gitu. Misalkan sepak bola gitu. Kita punya tim futsal. Nah, kita punya reference groupnya itu tim futsal dari timnas Indonesia atau dari mana gitu, yang itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai acuan untuk dalam melaksanakan dinamika dalam kelompok sosial itu. Nah, kemudian dari kelompok sosial itu sendiri manfaatnya sangat banyak. Nah, antara lain bisa meningkatkan semangat kita untuk berpartisipasi dalam kelompok sosial. Nah, anak-anakku apabila belum memiliki kelompok sosial di masyarakat, nah silakan, karena begitu pentingnya kelompok sosial, silakan untuk berpartisipasi. Bagi yang sudah berpartisipasi, bisa meningkatkan produktivitasnya dalam kelompok sosial gitu. Mungkin produktivitasnya itu bisa memberikan masukan-masukan, inovasi program supaya pengembangan kelompok sosial di masyarakatnya itu berjalan dengan baik dan maju gitu. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan rasa percaya diri karena adanya tempat bernaung. Orang yang memiliki kelompok sosial, apalagi primer group ya, secondary group juga bisa, dia akan pede, merasa pede karena memiliki kelompok sosial. Istilahnya itu memiliki
rekan-rekan yang satu tim gitu, satu kelompok, ya istilahnya satu geng lah gitu. Nah dia memiliki meskipun geng itu bisa juga positif maknanya gitu ya, geng yang bersifatnya positif, artinya ya dia memiliki kebiasaan yang positif gitu, dan dia pasti akan percaya diri, orang yang memiliki kelompok sosial. Nah kemarin kan kita juga sudah belajar tentang solidaritas ya, mekanik dan organik ya, di dalam kelompok sosial itu. Nah itu fungsinya ya, jadi kita bisa meningkatkan percaya diri, kemudian membentuk kerjasama yang baik untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Jadi kita akan belajar tentang kerjasama, teamwork dalam sebuah kelompok sosial, itu fungsinya. Kalau itu tidak dilatih gitu, itu tentunya kita tidak bisa belajar ya. Di sekolah itu juga sedikit pengetahuan maupun prakteknya untuk mempelajari tentang teamwork gitu. Lebih banyak kalian akan menggunakan kesempatan di kelompok masing-masing, misalkan di OSIS, di ROHIS, di eskul, itu untuk berlatih teamwork gitu. Nah kemudian selanjutnya mempunyai tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, kemudian mengungkapkan atau mencurahkan perasaan. Nah itu cocok sekali kalau kita memiliki kelompok sosial. Kalau enggak ya kita gimana, coba di kamar cuma merenung gitu. Kalau di kelompok sosial, apalagi kalau di pandemi kan bisa curhat via WAG di kelompok sosial yang dimiliki, sharing-sharing gitu. Nah kemudian bisa juga menjadi sarana bertukar pikiran dan berdiskusi. Nah itu sangat penting sekali untuk istilahnya itu mengasah selalu pemikiran kita kalau kita punya kelompok sosial. Karena kalau tidak memiliki kelompok sosial, kita tidak bisa untuk mengembangkan daya kritis kita, bernalar kritis kita ya. Nah kalau punya kelompok sosial itu sangat terbantu sekali, kita bisa memiliki kemampuan bernalar kritis. Misalkan kita tidak setuju dengan teman kita, kemudian kita tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan kita, ketidaksetujuan kita. Nah itu juga ada etikanya juga gitu ya. Kemudian bisa juga sebagai wadah pemersatu kelompok sosial itu. Artinya di dalam kelompok sosial itu pasti memiliki perasaan-perasaan yang sama ya, bisa perasaan senasib, perasaan satu tujuan gitu. Nah kemudian bisa juga meningkatkan interpersonal skill ya, skill berhubungan dengan orang lain gitu, terutama untuk berinteraksi dan pengambilan kebijakan atau keputusan. Nah itu sangat penting sekali anak-anakku dalam berkelompok sosial ya, kalian akan bisa memiliki skill yang berbagai macam. Itu nanti akan dibutuhkan ketika nanti kalian sudah beranjak dewasa atau sudah masuki dunia kerja atau sudah hidup di masyarakat secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Berarti kalau melihat dari manfaat-manfaat tadi itu, berarti sebenarnya sosiologi itu berkontribusi banyak ya Pak di masyarakat dan negara. Apalagi kita melihat kondisi pandemi seperti ini, itu kira-kira seberapa besar sih Pak kelompok sosial dalam menangani wabah pandemi ini? Baik, untuk manfaat kelompok sosial di era pandemi ini ya Mbak ya, sangat membantu sekali. Karena dalam kelompok sosial itu ada satu hal penting yang ada di dalam kelompok sosial, yaitu adanya social capital atau modal sosial. Nah, modal sosial ini ya ibarat seperti modal finansial, itu sangat berharga sekali gitu. Nah, modal sosial itu juga sangat penting sekali karena apa? Modal sosial ini merupakan nilai, serangkaian nilai atau norma-norma yang dimiliki bersama di antara para anggota dalam satu kelompok sosial yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka. Gitu. Kemudian secara khusus, kelompok sosial ini dengan kekuatan modal sosialnya akan mendorong berkembangnya respon komunitas lokal terhadap masalah-masalah yang muncul akibat dari perkembangan perubahan sosial ini, seperti
pandemi saat ini gitu. Kemudian perubahan sosial yang semakin kompleks itu pada gilirannya modal sosial yang dimiliki oleh sebuah kelompok sosial ini dapat diandalkan untuk membentuk atau memperkuat ketahanan sosial di masyarakat gitu. Nah, ketahanan sosial masyarakat ini sangat penting sekali untuk membentengi pandemi saat ini gitu. Nah, modal sosial ini juga menjadi salah satu faktor kemajuan dalam hal ekonomi juga dalam kelompok sosial itu. Antara lain adanya sikap tolong menolong dalam kelompok sosial, solidaritas gitu. Berarti tadi di kelompok sosial ini, terutama di masa pandemi ini, besar sekali ya Pak dalam melawan atau berkontribusi menangani pandemi COVID ini. Ya, betul. Berarti kalau dapat kita katakan, pastinya kan banyak tuh Pak, kelompok sosial itu kan macam-macam. Nah itu tuh apa saja sih Pak kelompok sosial yang muncul ketika adanya pandemi ini? Baik, saya ceritakan dari awal ya. Ketika pandemi ini muncul, awal-awal itu kan kita butuh sekali masker gitu. Masker melonjak harganya, kemudian ada kelangkaan. Awalnya masker kita itu hanya mengenal masker yang masker bedah, yang hijau, yang biru gitu. Nah, kemudian dari situ banyak yang bermunculan yang memiliki jiwa-jiwa sosial yang tinggi ya, untuk menyediakan masker dari kain gitu. Ada yang dalam satu organisasi itu memberdayakan penjahit-penjahit di sekitar dengan kain-kain bekas itu untuk membuat masker. Kemudian dibagikan secara gratis karena adanya donatur-donatur gitu. Kemudian ada juga kelompok sosial tertentu yang dia memang khusus menyediakan hand sanitizer secara gratis gitu. Itu awal-awal pandemi itu banyak dulu ketika itu. Nah, ada juga yang dijual, kelompok sosial kan juga ada kelompok sosial yang orientasinya itu bisnis gitu, material. Jadi ada juga yang terbentuk karena yuk kita karena menemukan peluang ini, kita buat organisasi bisnis, buat masker maupun hand sanitizer. Nah, itu bisa muncul seperti itu. Kemudian volunteer yang lain bisa juga menyediakan kelompok sosial yang menjadi penyedia paket sehat bagi masyarakat yang sedang isoman. Gitu. Itu juga banyak kelompok sosial yang muncul-muncul seperti itu ya, yang secara tiba-tiba juga ya. Ada juga kelompok sosial yang memang dia memiliki program seperti itu. Kemudian ada lagi setelah ternyata dari COVID itu banyak sekali yang meninggal dunia. Nah, yang meninggal dunia ini akibatnya tenaga pemulasara jenazah itu sangat terbatas di rumah sakit. Oleh karena itu banyak para relawan yang membentuk kelompok tim pemulasara jenazah secara gratis ya, dengan protokol kesehatan itu ya. Nah, dari apalagi ini pemulasara jenazah COVID yang ada di rumah ya, yang isoman di rumah itu kan sangat diperlukan sekali gitu, karena mau siapa, warga itu juga takut ya, warga itu takut kalau mau memandikan jenazah tetangganya yang kena COVID gitu. Nah, akhirnya kelompok-kelompok sosial seperti ini yang sangat dibutuhkan. Nah, itu yang tadi saya namakan dengan social capital tadi. Nah, modal sosial dalam kelompok sosial itu yang itu akan membentuk ketahanan sosial di dalam masyarakat yang bisa membentengi tadi itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita melihat ada komunitas sopir yang menyediakan atau ini istilahnya itu memberikan jasa menyopir ambulan gitu, yang artinya komunitas sopir ini secara sukarela ambulan bantuannya banyak, tapi yang mau nyopir dengan jenazah COVID kan banyak yang takut gitu. Nah, kalau kita amati gitu ya, sekarang juga banyak kelompok-kelompok sosial yang dia menyediakan diri, kelompok-kelompok sopir itu juga
juga menyediakan diri untuk menjadi sopir ambulan. Ya, baik itu yang sakit ataupun yang meninggal gitu. Kemudian selain sopir itu kan juga ada tim di situ, tim disinfektan, kemudian tim yang mengubur sampai di liang. Nah, biasanya kan dalam irit-iritan apa ya, konvoi ambulan itu kan ada 3 mobil itu. Yang satu itu membawa disinfektan, kemudian yang satu itu membawa tim untuk menurunkan jenazah di liang, yang satu lagi membawa disinfektan gitu, tim disinfektan. Nanti tim disinfektan itu biasanya datang duluan mensteril sekitar. Nah, kemudian kalau ambulan jenazahnya sudah datang, ambulan semprot dulu, baru timnya keluar, sopirnya keluar, semprot dulu. Nah, kemudian jenazahnya itu petinya juga disemprot. Nah, kemudian baru tim yang mengubur itu membawa peti itu ke liangnya, kemudian disemprot lagi. Jadi semacam itu dinamika kelompok sosial yang ada di tim sukarelawan, ya, tim pemulasaran jenazah, termasuk yang sopir tadi gitu. Kemudian ada lagi yang sekarang kita kenal itu komunitas donor darah konvalesen gitu, yang berisi anggota-anggota yang mantan penyintas ini, yang pernah positif COVID gitu. Karena itu sangat dibutuhkan sekali bagi para penderita COVID yang membutuhkan plasma itu untuk pengobatannya. Nah, itu juga sudah terbentuk kelompok sosial yang penyedia donor darah itu, khusus donor darah mantan terpapar COVID gitu ya. Atau juga sekarang kita bisa melihat kelompok sosial yang mereka memang menyediakan tabung oksigen. Nah, itu juga banyak. Karena tabung oksigen juga seperti masker tadi, seperti hand sanitizer tadi, semakin dibutuhkan, semakin langka, semakin dinaikkan ya harganya gitu. Nah, sekarang banyak juga kelompok sosial yang memiliki social capital itu ya. Jadi nggak hanya sosial finansial capital ya, modal finansial aja yang sekarang dibutuhkan. Social capital itu juga sangat dibutuhkan sekali. Bagaimana rasa solidaritas dalam kelompok sosial itu bisa ikut serta membantu pemerintah dalam menangani wabah COVID ini. Itu. Berarti kalau dilihat dari macam-macam kelompok yang muncul itu, faktor pembentuknya itu sebenarnya apa, Pak? Nah, sekarang kita membahas tentang faktor pembentuk kelompok sosial itu ya. Jadi kalau kita melihat, kita amati, tidak hanya COVID ini, jadi bencana alam, bencana sosial atau bencana apapun itu selalu memunculkan komunitas relawan atau kelompok volunteer. Nah, itu pasti dalam rumus sosiologi itu ketika ada bencana pasti akan muncul itu di negara manapun ya, karena kita sebagai manusia itu memiliki rasa kepedulian gitu. Kalau kita sudah nggak memiliki rasa kepedulian ya kita sudah bukan manusia lagi gitu ya. Jadi se-individualisnya manusia gitu ya, di negara maju pun dia masih tetap memiliki komunitas-komunitas atau kelompok sosial relawan ini ya, pasti itu. Nah, dari hal tersebut muncul ada 2 faktor dari bencana alam itu, kelompok sosial yang menjadi volunteer dalam bencana itu ada 2 faktor. Yang pertama perasaan solidaritas kemanusiaan. Yang kedua kepentingan tertentu, misal karena ada CSR ya. CSR itu Corporate Social Responsibility ya, tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan kan harus menyiapkan 2% dari keuntungannya itu untuk tanggung jawab sosial di masyarakat. Itu bisa untuk pendidikan, bisa untuk kegiatan sosial, kegiatan masyarakatan dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin politik. Jadi ada kepentingan politik di situ. Nah, jadi ada 2 faktor itu kalau kita melihat di masyarakat, setelah kita lihat di TV gitu. Nah, ada 2 hal itu sebenarnya. Yang pertama karena kelompok sosial ini memiliki perasaan solidaritas yang tinggi kemanusiaan. Nah, itu bisa kita lihat kelompok-kelompok mana gitu. Tapi ada juga di situ yang mereka memang ada
suatu perusahaan tertentu gitu ya, termasuk dalam penanganan vaksin ini, perusahaan-perusahaan yang memiliki dana besar itu bahkan membuat vaksin gitu. Terbukti dengan nama-nama vaksin itu dibuat dari nama perusahaan yang mendanai gitu. Itu. Nah, kemudian apalagi ya ini yang kurang etis sebenarnya politik, ya, ditunggangi dengan politik itu untuk kondisi saat ini sebenarnya kurang etis gitu. Nah, tapi ya tetap aja yang namanya kepentingan ya dalam pembentukan kelompok sosial, kan kemarin anak-anakku sudah mempelajari ada karena ada faktor kepentingan. Nah, karena ada faktor kepentingan itu biasanya juga tetap ada gitu ya. Jadi faktor terbentuknya antara seperti itu. Berarti tetap ada oknum lah ya Pak yang mungkin juga memanfaatkan faktor kepentingan itu gitu ya Pak? Ya pasti itu ada. Ya. Kalau kita melihat ini Pak, mungkin kan harapan kita pandemi itu kan segera berakhir gitu Pak, enggak kemudian berkelanjutan ke depan, ke tahun-tahun ke depan, ke tahun-tahun berikutnya gitu. Berarti kelompok-kelompok sosial yang tadi muncul itu apakah dapat dikatakan bersifat sementara itu atau bagaimana? Baik, jadi logikanya seperti ini ya. Pengungsi atau korban bencana itu akan mengalami istilahnya masa-masa bulan madu itu. Masa-masa bulan madu itu masa-masa yang indah. Itu kalau dalam pengantin itu masa-masa yang indah. Termasuk dalam pengungsi korban itu juga mengalami masa-masa yang indah itu, istilahnya bulan madu itu. Karena apa? Karena mereka itu akan mendapatkan bantuan-bantuan baik fisik, bisa juga psikis ataupun layanan jasa dari para relawan ini. Nah, itu sangat kentara kalau kita lihat misalkan bencana Merapi gitu. Yang korban yang di sana itu bantuan tuh silih berganti datang. Ataupun kalau kamu yang punya kelompok sosial banyak gitu ya, kamu aktif di kegiatan manapun gitu. Ketika kamu isopan di rumah, nah bantuan paket-paket itu datang silih berganti, digantung di pintu, di pagar. Wah, itu istilahnya itu romantisme itu sangat indah sekali gitu. Itu istilahnya saya katakan masa bulan madu dalam wabah bencana ini. Tetap ada masa-masa indahnya. Rasanya terharu sekali, banyak yang simpati sama saya gitu. Saya jadi terharu. Banyak sekali yang mengalami hal semacam itu. Nah, tapi ini setelah para relawan itu melaksanakan tugasnya atau donatur-donatur itu dirasa sudah cukup, mereka pasti akan kembali dan donatur juga akan pasti menstop suplai aliran bantuannya. Nah, oleh karena itu kelompok sosial tersebut bisa dikatakan bersifat sementara untuk relawan-relawan tersebut gitu ya. Kecuali ini ada kelompok yang memang di bawah organisasi tertentu atau bahkan membuat organisasi volunteer yang permanen setelah wabah itu terjadi. Nah, sebagai contoh bisa juga mungkin setelah wabah ini nanti selesai ya, ada relawan yang memang dia ingin mempermanenkan wadah ini gitu, sehingga dia menamakan relawan apa gitu. Kalau saya kasih contoh peristiwa kemarin abu vulkanik Gunung Merapi itu, saudara-saudara kita yang muslim itu ada relawan masjid. Nah, sampai sekarang dia memiliki organisasi yang permanen, relawan masjid. Jadi relawan masjid ini tidak hanya membantu ketika wabah Gunung Merapi datang, akhirnya dia membantu segala musibah itu turun tangan gitu. Kemudian ada yang malah membentuk komunitas di sana di tempat lokasinya itu, sehingga masyarakat di sana. Jadi awalnya kan kita nggak pernah menyentuh daerah sana ketika sebelum bencana, tapi setelah bencana itu datang, ternyata daerah ini perlu dibantu. Oleh karena itu perlu dibuat organisasi yang permanen. Nah, suatu ketika kalian anak-anak kalau misalkan nanti ikut organisasi relawan ini, sangat penting loh ini kalau misalkan kita permanenkan kelompok sosial yang model-model
volunteeran kayak gini gitu. Karena nanti pasti yang namanya bencana itu, yang namanya musibah itu pasti akan datang. Tapi bentuknya apapun nanti kan ya Tuhan yang tahu gitu. Tapi karena rumus alam itu selalu ada, oleh karena itu kita sebagai manusia yang memiliki social capital gitu tadi ya. Nah, kita perlu membuat kelompok sosial seperti itu. Masalah dana itu tidak perlu kita hiraukan ya. Yang penting kita membuat kelompok yang solid dulu gitu. Yang penting modal sosialnya, modal finansialnya nanti pikir berapa. Mungkin itu, Pak. Berarti ada kemungkinan gitu ya Pak, bisa menjadi kelompok sosial yang permanen gitu. Ya, bisa. Oke. Nah, berarti peran dari kelompok sosial itu di masyarakat, terutama di masa pandemi ini, bagaimana? Apa saja? Gitu? Nah, jadi sudah jelas tadi ya, bahwa dalam satu masyarakat itu diperlukan adanya keberadaan kelompok-kelompok sosial. Nah, yang berperan menjalankan usaha kesejahteraan sosial yang akan menguatkan ketahanan sosial bagi masyarakat tersebut. Jadi sangat penting sekali ya kita belajar kelompok sosial di sosiologi ini, ibarat kita mempelajari sesuatu yang sangat nyata ya di masyarakat, itu sangat diperlukan sekali untuk menjadi pertahanan sosial tadi itu. Karena dalam sosiologi itu kita mempelajari social capital dalam kelompok sosial itu suatu ruhnya kelompok sosial itu rasa-rasanya kita hampa loh kalau nggak punya kelompok sosial gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin ini Pak kita atau mungkin saya tambahkan ini ya. Jadi mungkin peran yang dapat dilakukan oleh komunitas lokal itu bisa juga mempelopori ya berdirinya atau terbentuknya kelompok sosial yang dapat menggerakkan pembangunan di wilayahnya ya, di wilayah masyarakatnya masing-masing. Jadi komunitas lokal itu anak-anak bisa juga jadi pelopor gitu ya. Jadi pelopor. Dengan demikian beberapa masalah yang ada cenderung dapat diatasi ya, diatasi sendiri oleh kelompok sosial di kelompok komunitas tadi ya, di komunitas lokal itu, atau mungkin bisa diminimalisir tanpa menggantungkan uluran tangan dari pihak lain ataupun pemerintah. Gitu. Jangan sampai kita dari pandemi ini kemudian kayak dulu awal-awal pandemi itu kan kita di lockdown, tutup gangnya itu ditutup, jalan-jalan tutup gitu. Nah, pemerintah juga nggak peduli dengan keadaan di situ. Perekonomian seperti apa, kemudian bagaimana orang yang dia itu mencari nafkah itu hari itu untuk makan hari itu, kan pemerintah nggak memberi bantuan gitu. Nah, hal ini bisa disiasati dengan adanya komunitas lokal tadi yang membentuk kelompok sosial relawan tadi gitu. Mungkin kalau kita sebagai pelajar itu untuk komunitas lokalnya itu misalkan ini ya Pak, di sekitar kita kan SMA, kemudian mungkin ada adik-adik yang SD merasa kesulitan dalam belajar gitu, mungkin kita bisa membentuk komunitas 2 atau 3 orang untuk membantu ya. Gitu bisa ya. itu. Kalau selain itu mungkin kontribusi apa sih Pak kita sebagai pelajar dalam kelompok-kelompok sosial yang ada di masa pandemi ini? Ya, tentunya banyak ya yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda, bahkan kita sebagai seorang pelajar yang terdidik gitu ya dalam sebuah kelompok sosial. Nah, antara lain kehadiran kita di sana itu akan menjadi motivasi dari kelompok sosial yang ada dalam mengembangkan inovasi, kreativitas untuk kegiatan-kegiatan yang kedepannya. Karena inovasi dan kreativitas ini sangat dimiliki oleh anak-anak muda, para pelajar yang dia itu mudah dalam mengikuti perkembangan teknologi gitu. Nah, misalkan dalam satu organisasi itu Karang Taruna ataupun masyarakat di kampung gitu. Nah, yang generasi tua itu kadang dia sudah ketinggalan untuk bisa berpikir maju untuk mengikuti teknologi ini. Nah, anak-anak muda ini yang sangat diperlukan. Jadi ini menjadi motivasi tersendiri bagi
anggota kelompok itu ya. Selain itu juga bisa menjadi wadah sebagai regenerasi. Pada nantinya kelompok sosial ini akan dipegang oleh kalian-kalian semua. Gitu. Jadi misalkan sebuah organisasi itu pasti akan mengalami regenerasi dalam kepengurusan itu, dan pasti nanti kamu yang akan menjadi pemimpinnya di sana. Nah, kalau kamu sudah terbiasa melakukan inovasi-inovasi ketika masih muda, nanti ketika kamu memegang kendali organisasi itu, nah, bisa memajukan organisasi dengan mudah. Ya, jadi kelompok sosialnya bisa maju gitu. Nah, mungkin ini terakhir Pak, dapat Bapak sampaikan untuk closing statement di perbincangan kita hari ini gitu. Silahkan Pak. Oke ya, sebagai closing statement atau penutupnya, jadi intinya modal sosial dalam sebuah kelompok sosial itu akan mendorong berkembangnya respon komunitas lokal terhadap masalah yang muncul dari perkembangan perubahan sosial yang semakin kompleks, yang pada gilirannya modal sosial ini dapat diandalkan untuk membentuk atau memperkuat ketahanan sosial masyarakat gitu. Jadi sangat penting sekali modal sosial yang dimiliki dalam sebuah kelompok sosial itu untuk membentuk ketahanan sosial. Nah, ketika modal sosial yang sudah menjadi sepenting modal fisik atau modal finansial ya, modal uang seperti itu sudah dianggap penting sepenting itu ya modal sosial ini, nanti pada gilirannya masyarakat akan memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi ya, kepercayaan sosial yang sangat tinggi, trust yang tinggi terhadap kelompok sosial itu. Fungsinya seperti apa kalau sudah sangat tinggi? Nah, bantuan itu silih berganti datang gitu. Jadi donatur-donatur itu pasti akan percaya ketika sudah trustnya sudah tinggi, modal sosial yang dimiliki dalam kelompok sosial itu bagus, pasti akan meningkatkan rasa percaya masyarakat. Nah, kemudian hal ini bisa menciptakan kelompok sosial yang maju ya. Sebagai contoh, ketika masyarakat itu percaya pada organisasi yang kamu miliki gitu, mereka dengan senang hati kok akan mengulurkan bantuan-bantuan gitu, masyarakat yang mampu gitu, dengan track record yang kamu miliki bagus gitu, punya modal sosial yang tinggi, solidaritas anggota yang tinggi. Nah, jadi itulah pentingnya modal sosial dalam kelompok sosial. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian untuk perbincangan kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa peran dari kelompok sosial di masyarakat itu cukup besar, dan jadi dapat kita rasakan bahwa dapat kita terapkan juga bahwa sosiologi itu setelah kita belajar di sekolah itu dapat diterapkan di masyarakat, di kehidupan sehari-hari gitu ya Pak. Betul. Gitu. Nah, terima kasih Pak Andi sudah sama-sama berkenan untuk mengisi di podcast Dimensi hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti podcast sampai akhir. Mungkin kita cukupkan ya Pak? Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.